Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya sama cemilan satu ini. Cara buatnya sangat gampang dan praktis banget. Oke, langsung aja siapkan bahan-bahannya. Di sini aku pakai tepung terigu yang cakra ya, setengah kilogram. Lanjut aku pakai garam setengah sendok teh, kuning telurnya 2 butir. Setelah itu aku campurkan dengan susu UHT secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Oh ya, untuk susu UHT-nya aku pakai kurang lebih 240 ml ya. Oh ya, untuk mengaduknya teman-teman kalau nggak mau pakai spatula kayak gini boleh pakai whisk atau boleh pakai mixer ya kalau mau lebih cepet. Oke, setelah rata kayak gini lanjut di sini aku masukkan margarinnya ya. Kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar rata. Karena di sini lebih enak kita ulen pakai tangan, jadi langsung aja kita ulen ya. Kalau adonannya udah kalis, kita akan diamkan selama kurang lebih 30 sampai 1 jam. Ini adonannya udah lembut banget kayak gini ya. Setelah itu kita tinggal bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Terserah teman-teman mau dibuat sebesar apa ya. Oke, langsung aja kita bulet-buletin aja. Oke, setelah bulet-bulet kayak gini tinggal masukkan ke dalam wadah dan kita akan tambahkan minyak sampai terendam. Setelah didiamkan minimal 1 jam, ini tuh lebih lentur lagi, langsung aja kita bentuk ya. Kita tipiskan adonan, boleh pakai bantuan plastik biar lebih cepet gitu ya. Setelah itu olesi dengan margarin yang udah dicairkan. Kalau mau ditambahkan isian boleh ya, di sini aku tambahkan isian parutan keju. Kalau teman-teman mau tambahkan isian meses atau mau dibuat original juga boleh ya. Tinggal dilipat-lipat kayak gini. Pokoknya bikinnya tuh super gampang banget, cuman butuh ketelatenan aja ya. Oke, lakukan sampai selesai kayak gini. Setelah itu kita lipat balik. Nah, bentuk es kayak gini sambil terus digulung berlawanan kayak gini ya. Kalau udah menyatu, setelah itu tinggal kita tumpuk aja kayak gini. Udah deh, tinggal dipencet. Setelah itu lakukan lagi sampai selesai. Beneran segampang itu teman-teman, wajib banget mempraktekannya di rumah ya. Karena ini bisa untuk ide jualan, bisa untuk temen ngopi, bisa juga untuk bekal anak ke sekolah. Setelah selesai boleh didiamkan sebentar, baru kemudian kita panaskan wajan yang udah diolesi sama margarin. Kemudian panggang sampai matang dan berwarna kecoklatan. Ini aku panggang yang isiannya itu meses ya, super wangi banget. Panggang sampai berwarna kecoklatan dan warnanya itu cakep gitu loh teman-teman. Kalau warnanya udah cakep dan matang rata, kita boleh balik-balik ya. Kalau udah rata matangnya kita boleh angkat dan lakukan ke semuanya sampai selesai. Ini dia hasilnya super wangi dan enak ya, empuk banget dan pastinya ini tuh bikin anak-anak makin ketagihan karena emang enak banget. Oke, beneran segampang itu loh cara membuat roti Maryam. Alam mau punya cerita, ini masih panas banget jadi aku nggak bisa belah-belah ya teman-teman. Asli ini tuh super lembut dan wangi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.